Baik, rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya, Agung Ariana. Jadi, pada pertemuan ketiga Soft Computing ini, saya akan menjelaskan tentang logika fasi. Jadi, sebelum kita bercerita tentang logika fasi, jadi kita harus tahu dulu, sebelum ada logika fasi itu, kita mengenal yang namanya logika klasik atau Cripps logic. Jadi, logika klasik itu memandang segala sesuatu itu bersifat sebagai biner. Jadi logikanya adalah antara true, false, ya atau tidak, sama atau tidak sama. Nah, seperti itu. Jadi ada batasan biner di sana, hitam dan putih yang jelas, sehingga nilai keanggotaannya adalah 0 dan 1. Sedangkan logika fasi memungkinkan nilai keanggotaannya itu berada di antara 0 dan 1. Jadi ada area abu-abu di sana. Contoh simpelnya, apakah umur Anda muda? Nah, seperti itu. Jadi, jika menggunakan logika klasik, umur muda itu misalnya umur 25 apakah muda? Nah, itu kan agak susah kalau jawab iya ya atau tidak ya. Nah, seperti itu. Sedangkan dengan logika fasi, umur 25 itu secara simpelnya kita bisa bilang oh umurnya 25, oh ya sudah mulai agak muda kayaknya. Nah, seperti itu. Atau mulai tua kayak Ana, misalnya seperti itu. Jadinya logika fasi ini memungkinkan nilai keanggotaannya antara 0 dan 1. Jadi seperti itu. Nah, biar lebih mempermudah konsep ini, saya coba contohkan dengan dua mobil ini. Kita anggap dua mobil ini berjalan dengan arah yang sama. Ada mobil VW yang agak kuno di depan dan yang agak modern di belakang. Nah, kita anggap ketika mobil ini berjalan, mereka memiliki teknologi pengereman yang otomatis seperti itu. Misalnya, mobil yang VW yang agak baru yang di belakang ini, itu bisa ngerem otomatis tergantung dari jarak antara bumper depan dan belakang ini. Jika menggunakan logika Cripps atau logika klasik, maka misalnya jarak mobil adalah 10 meter. Nah, 10 meter itu dikategorikan jarak yang dekat. Maka mobil akan melakukan pengereman. Nah, yang terjadi jika menggunakan logika Cripps, ini mobil kecepatannya lumayan ya, 40 km per jam, ini juga 40 km per jam. Kemudian mobil yang depan tiba-tiba pelan-pelan, mobil yang di belakang begitu lewat sensornya 10 meter, dia langsung mendadak ngerem. Karena hanya mengenal rem atau tidak rem, seperti itu. Sedangkan jika menggunakan logika fasi, maka ketika jaraknya 10 meter, nah itu bisa ditambahkan variabel-variabel lain. Jadi kalau 10 meter lewat dikit, remnya setengah dulu. Kemudian agak mendekati 5 meter, remnya baru full. Nah, seperti itu. Jadi pengeremannya itu ada di antara, jadi muncul bukan hanya rem atau tidak rem, nah tapi bisa juga remnya setengah dulu, kemudian baru remnya full, seperti itu. Itu yang disebut dengan logika fasi dalam sistem kontrol. Jadi di sana muncullah istilah-istilah seperti agak pelan, remnya setengah, umurnya muda, tua, sedang, tingginya ya sedang, ini pendek, kayak gitu misalnya. Sehingga singkat kata, sebuah logika fasi kita andaikan sebagai computing with word. Jadi kita mulai melakukan hitung-hitungan nih atau perhitungan-perhitungan, tapi yang menggunakan kata-kata di sana. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Temperatur. Dengan menggunakan logika fasi, temperatur itu adanya di daerah-daerah abu-abu. Ini contoh daerah abu-abu. Antara sangat rendah menuju rendah, dari rendah menuju temperatur medium, dari medium menuju tinggi,
Di sana ada area abu-abunya. Area yang ini, garisnya turun, garisnya turun. Yang garis paling bawah ini adalah nilainya 0, ini nilainya 1. Seperti itu. Sedangkan kalau menggunakan logika Kripps, suhu itu dibatasi secara tegas. Seperti itu. Misalnya, di sini adalah suhu 36 ya, misalnya. Kemudian di sini adalah suhu 38. Sehingga suhu 36 itu sebenarnya adalah ada di nilai antara suhu 34 menuju 38 ini. Ini area abu-abu dari yang suhunya agak low menjadi suhu medium. Beda dengan logika Kripps. Logika Kripps ini ada batas jelas. Misalnya, antara low sama medium, batasnya adalah 35. Jadi 36 itu sudah termasuk suhu medium. Sedangkan 34 masuk suhu low. Seperti itu. Sedangkan di fasi, 36 ini, itu antara ya agak low sih, tapi belum medium-medium banget. Seperti itu. Bayang ya? Itu untuk temperatur. Jadi kalau misalnya kita bilang suhu 36 tuh berapa sih? Nah, efeknya gimana? Efeknya misalnya kalau rekan-rekan membuat sistem pakar misalnya. Kalau sistem pakar aturan yang menggunakan Kripps, maka kalau suhu di atas 35, maka suhu di atas, saya ganti misalnya di sini. Kalau misalnya menggunakan logika Kripps, kalau suhu di atas 38, maka dia termasuk suhu tinggi, sedangkan di bawahnya adalah suhu rendah. Jadi, kalau ada pasien yang suhunya 37,99, kita masih bilang dia suhunya medium. Ketika sudah bertambah 0,001, itu misalnya, barulah kita sebut dia suhunya tinggi. Padahal suhu 37,99 ini sudah lumayan mendekati 38 kan? Jadi kan tidak fair kalau kita bilang kalau 37,99 ini adalah suhunya medium. Ya, bisa jadi sistemnya salah menilai, oh suhunya masih 37,99 kok, ini belum bisa kita bilang suhunya panas. Jadi tidak usah diobati, silahkan pulang aja. Nah, misalnya kayak gitu. Sedangkan dengan menggunakan logika fasi, suhu tinggi sama suhu medium ini ada nilai area abu-abunya. Oke, kita tetapkan memang suhu tinggi itu adalah 38, kemudian suhu mediumnya adalah 36. Jadi, antara 36 dan 37 ini ada area abu-abu di sini. Jadi kalau suhunya 37,8 gitu misalnya, nah itu ya dibilang medium iya, tapi sebenarnya sudah mendekati suhu tinggi. Seperti itu kira-kira bayangannya kalau menggunakan logika fasi dibandingkan dengan logika klasik. Oke, mengapa kita menggunakan logika fasi? Karena memiliki toleransi yang terhadap data yang tidak tepat, kemudian memodelkan fungsi yang nonlinear itu atau yang sangat kompleks itu menjadi lebih sederhana, kemudian mengaplikasikan pengalaman pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan, itu kalau dikaitkan dengan sistem pakar nantinya, kemudian didasarkan pada bahasa alami. Sekali lagi, bahasa alami itu adalah bahasa-bahasa yang sehari-hari kita pakai tadi. Oke, konsep dasar dalam logika fasi, kita mengenal adanya variabel fasi dan himpunan fasi. Variabel fasi itu adalah suatu sistem fasi ya, yang akan kita buat. Misalnya kecepatan, itu adalah variabel fasi. Sedangkan himpunan fasi dari kecepatan, kita mengenal adalah cepat, misalnya di atas cepat mungkin ada ngebut gitu ya. Nah, pelan-pelan, nah seperti itu. Atau sedang. Temperatur itu adalah variabel fasi. Himpunan fasinya kita kenal dingin, sejuk,
panas, atau normal. Seperti itu. Jadinya kita mengenal konsep variabel fasi dan himpunan fasi. Sekali lagi contohnya, umur itu adalah variabel fasi, sedangkan himpunan fasi dari umur adalah muda mungkin, parubaya, remaja. Nah, itu termasuk himpunan fasi dari variabel fasi umur. Kita lanjut dulu. Nah, setelah nanti memahami konsep dari basic fasi, nantinya kita akan menuju ke sistem fasi. Di sistem fasi itu, barulah di sana akan banyak perhitungan-perhitungannya. Karena di sana menggunakan metode penalarannya fasi, yang mana ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah memasukkan input fasi. Jadi ada inputnya dulu dong berupa angka-angka. Kemudian masuk ke operator fasinya. Kemudian masuk ke metode implikasinya. Dikomposisi. Dan yang terakhir adalah kita mengenal namanya defasifikasi. Jadi dari himpunan biasa kita ubah menjadi fasi, setelah diolah, nantinya akan dikembalikan lagi ke himpunan biasa lagi yang disebut dengan proses defasifikasi. Misalnya kecepatan tadi, inputannya adalah kecepatannya sama jaraknya. Diolah, nah kecepatan tadi itu diubah dong menjadi bahasa fasi. Misalnya kecepatan mobil tadi yang akan mengerem, kalau mobilnya kecepatannya tinggi, maka jarak pengereman harus jauh dong. Jadi tidak boleh dong kalau kita kecepatan tinggi, jarak ngeremnya adalah jaraknya sangat dekat. Kita harus set jaraknya adalah jauh. Nah, kecepatannya 40, kemudian jaraknya 20 meter, remnya harus berapa? Kira-kira seperti itu. Jadinya inputannya adalah kecepatan sama jarak. Nanti hasilnya adalah pengeremannya seberapa tekanan pengereman. Misalnya seperti itu. Itu adalah proses defasifikasinya nanti. Setelah inputan fasi tadi diolah. Oke, baik. Saya coba lanjut dulu ya, biar tidak terlalu bingung. Karena kita harus juga mempelajari basic-basic perhitungan dari fungsi keanggotaan fasi tadi. Jadi yang tadi itu adalah umumnya dulu. Prosesnya ada fasi, kemudian diolah, kemudian defasifikasi. Sekarang nih, kita setelah mencoba untuk masuk ke proses awal, yaitu proses fasi, kita ngapain aja? Yang pertama harus dikuasai adalah kita harus menguasai fungsi keanggotaan logika fasi ini. Nah, fungsi keanggotaan dari logika fasi itu digambarkan dalam bentuk grafik. Dan derajat keanggotaannya dilambangkan dengan mu x seperti itu. Terus kita mengenal beberapa jenis fungsi keanggotaan, ada linear, kurva segitiga, trapesium, bahu, dan sigmoid. Nah, ini apa? Kita akan segera coba perhitungannya. Nah, ini dia. Ini contoh untuk representasi naik. Jadi jangan bingung baca ini. Ini nih artinya jika X lebih kecil sama dengan A, maka nilainya adalah 0. Jika A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, maka nilainya adalah pakai rumus, yaitu ini. Yang terakhir, jika X lebih besar sama B, maka otomatis nilainya adalah 1. Contoh, A-nya adalah 3, B-nya adalah 5. Ya, kalau nilainya 2, otomatis dia 0. Tapi kalau misalnya nilainya adalah 8, 8 kan di sini nih, kena ini. Dia otomatis nilainya 1. Nah, yang menjadi perhitungan adalah nilai antara A dan B. Kita langsung coba aja dengan contoh. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan kurva yang linear naik ya. Misalnya di sana ada permintaan 32, nilai A-nya 25, nilai B-nya 35. Jadi 3 ini termasuk berapa derajat keanggotaan naiknya?
Nah, tinggal dimasukinnya ke rumus 32 dikurangi 25, seperti ini, dapat hasil 0,7. Jadi, misalnya nih, tarik garisnya naik di sini dan ketemunya di sini 0,7. Nah, 0,7 di derajat keanggotaan itu berbeda konsepnya dengan 0,7 di peluang. Di peluang pun kita mengenal istilah 1 dan 0. Kalau kita bilang peluangnya 50-50, artinya peluangnya 0,5. Tapi kalau derajat keanggotaan, itu beda dengan peluang. Contohnya, ya saya harus kasih konsep ini biar nanti tidak bingung. Kalau ada dua minuman, peluang minuman yang ada racun adalah 0,5 dan 0,5. Artinya, salah satu di antara ini adalah minuman beracun. Tapi kalau derajat keanggotaan dari minuman ini adalah racunnya 0,5 dan 0,5, artinya kadar racunnya 0,5. Oke, kalau saya bilang racun kayak agak ngeri ya. Kita ganti aja. Misalnya ditawari teman 2 gelas. Nah, salah satu peluang dari 2 gelas ini adalah arak gitu misalnya ya, atau minuman keras adalah 0,5. Artinya satunya minuman keras, satunya lagi bukan minuman keras. Karena ini konteksnya adalah peluang kemunculan dari 2 gelas. Jadinya salah satunya pasti minuman keras. Tapi kalau derajat keanggotaan dari 2 gelas ini, unsur minuman kerasnya adalah 0,5, maka di gelas 1 dan di gelas yang kedua, itu ada minuman kerasnya. Cuman kadarnya 0,5. Jadi derajat keanggotaan itu menunjukkan kadar. Seperti itu ya. Contoh, 35 tadi, dia termasuk naik. Tapi kalau dibilang naik banget ya belum. Karena nilai total, nilai full dari naik adalah 35 ke atas. Jadi 32 itu masuk kategori naik, tapi kadarnya 0,7. Ya, saya harap sampai sana sudah lumayan kebayang ya konsep dari derajat keanggotaan itu. Oke, saya lanjut dulu. Yang tadi representasi naik, sekarang representasi turun. Rumusnya sudah ada. Contoh perhitungannya juga sudah ada di sini. Jadi rumusnya hafal atau tahu rumusnya, angka-angkanya tinggal dimasukkan aja menuju rumus-rumus tadi. Nanti rekan-rekan silakan latihan. Misalnya eksperimen di sini nilainya adalah 25. Maka berapakah derajat dinginnya? Nah, silakan dicoba. Jadi yang seperti ini harus rajin-rajin latihan. Nah, kita juga mengenal istilahnya kurva segitiga, yang mana ini sebenarnya gabungan dari linear naik dan juga linear turun. Hanya digabung rumusnya menjadi satu seperti ini. Sekali lagi ini jangan bingung cara bacanya seperti apa. Ini ada 0 di sini. Nah, kemudian jadi dia akan bernilai 0 jika X-nya lebih kecil sama dengan A atau X-nya lebih besar sama dengan C. Maka dia akan bernilai 0. Seperti itu. Ini contoh perhitungannya. Kemudian ini representasi kurva trapesium yang lagi-lagi masih merupakan gabungan antara linear naik, kemudian ada area datarnya, dan linear turun. Sekali lagi jangan bingung baca ini. Dia akan bernilai 0 jika ini, atau jika kondisinya ini, maka dia akan bernilai 0. Jika kondisinya ini, akan bernilai 1. B lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan C, itu kan area di antara ini. Maka dia otomatis nilainya akan 1, dan seterusnya. Yang ini, A lebih kecil X, ini kecil B, itu adalah area di sini.
Jadi dia kena kurva naik. Seperti itu. Selanjutnya kita mengenal juga kurva bentuk bahu, yang mana ini inflasi juga gabungan antara yang turun dan yang naik. Rumusnya masih sama. Jadi ketika ada nilai di sini, dia akan kena dua ya. Kena yang turun dan kena yang naik. Ada di sini juga sama, kena yang turun dan kena yang naik. Cuman kadarnya tentu berbeda. Kalau ada di daerah sini, dia kadar yang naiknya lebih kecil dibandingin kadar yang turunnya. Seperti itu. Begitu pula sebaliknya kalau ada di area sini, itu kadar yang turun itu lebih kecil pada kadar yang naik. Karena lebih tinggi kena kurva yang naik, garis yang naik bandingin garis yang turun. Nah, konsep segitiga tadi, linear naik, linear turun, segitiga, bahu, ternyata belum menghasilkan nilai yang memuaskan atau belum halus. Sehingga muncullah kurva sigmoid seperti ini atau kurva S. Kurva sigmoid ini memungkinkan hasilnya lebih halus. Karena saat dia rendah, dia agak landai, kemudian secara pelan-pelan naik, perlahan, kemudian setelah tinggi-tinggi banget itu, bentuknya seperti melengkung seperti itu. Jadi kalau dibandingin sama linear naik, maka ini akan garis lurus di sini. Seperti itu. Jadinya menggunakan kurva sigmoid untuk menghasilkan nilai yang lebih halus. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Sekali lagi, ketika kita tahu rumusnya, muncul angka, itu tinggal dimasukkan ke rumus, maka muncullah hasil seperti ini. Nanti rekan-rekan silakan coba. Kalau misalnya umurnya 40, maka dia termasuk berapa derajat keanggotaan tuanya. Kalau dia umurnya 55, dia termasuk yang mana? Tadi ada kurva sigmoid yang bertambah atau naik, sekarang ada kurva sigmoid yang turun. Konsepnya hampir mirip, rumusnya juga sudah ada seperti ini. Nah, caranya pakai, sudah ada contoh perhitungannya, seperti ini. Jadi tinggal kita ketemu angka, ketemu rumus, dan dapat diselesaikan. Seperti itu. Oke, sekian untuk penjelasan dari perhitungan awal dari konsep fasi ini. Kita akan ketemu lagi di contoh perhitungan fasi yang lebih lanjut minggu depan. Terima kasih.